Abu Salamah ya. Berapa jumlah orang yang diwajibkan sholat Jumat? Abu Hurairah menjawab, ketika sahabat Rasulullah SAW berjumlah 50 orang, Rasulullah mengadakan sholat Jumat. Nah, di sini juga tidak sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum masuk materi, saya menyampaikan tahaddus bin ni'mah nih, menyampaikan nikmat yang saya terima. Pak RW kalau nggak salah mpilo tibonya, ternyata ditanya oleh Pak RW pertemuan yang lalu SK Profesor alhamdulillah tibo. Alhamdulillah. Hari Rabu kemarin saya terima di Jakarta SK Guru Besar. Karena syukuran itulah makanya saya tanya si Ed, saya hubungi kemarin, Mbak kalau syukuran pagi Sabtu lalai siap deh. Bilang nanti siap koko kita makan apa adanya. Itu syukuran Profesor. Kalau ini syukuran setelah itu syukuran awal ya kan. Jadi mudah-mudahan ilmu yang gelar yang saya peroleh itu bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi saya sendiri. Itulah lama ditunggu tuh, diperjuangkan. Apa lain dari sasa. Bapak Ibu, masih ada beberapa hal dalam masalah berjamaah itu yang perlu kita ketahui. Nah, ini yang kita bahas saat ini. Yang pertama, berapa ketentuannya jumlah jamaah sholat Jumat. Nah, kan ini kan sering dipertanyakan orang. Ada yang mengatakan umumnya 40 orang ya. Nah, itu bukan satu pendapat saja. Ada beberapa pendapat. Ini yang ingin kita sampaikan. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, jika telah hadir satu jamaah selain imam, maka sudah terhitung jamaah salat Jumat. Karena demikianlah minimalnya jamaah. Dalil dari pendapat Hanafiyah adalah seruan jamak dalam ayat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Seruan dalam ayat ini dengan panggilan jamak fas'au, ya, hendaklah sekalian bersegera. Dan minimal jamak itu 2 orang. Nah, ada pula ulama Hanafi yang mengatakan 3 orang selain imam. Jadi itu pendapat minimal itu. 2 orang pun bisa berjamaah sholat Jumat. Jadi kalau kita ke kebun, sawah, masuk waktu Jumat, boleh. Kalau menurut pendapat Hanafiyah. Ada yang mengatakan 3 orang. Karena dalam bahasa 1 orang itu namanya mufrad. 1 orang. Kalau 2 orang namanya musanna. Musanna berdua. Ya. Kemudian kalau jamak namanya ini lewat dari 2 namanya jamak. Muslim 1 orang, muslimani ya, 2 orang, muslimuna banyak. Ya.
Oke, itu pendapat Hanafiyah. Ulama Malikiyah berpendapat minimal sholat Jumat itu 12 orang. Ini didasarkan kepada dalil bahwa Nabi itu pernah malam Jumat ramai orang. Tiba-tiba ada rombongan kabilah dagang dari Syam datang. Kalau dulu datang kabilah dagang itu suatu peristiwa luar biasa, ditonton oleh orang banyak. Berhamburanlah jamaah ini melihat jamaah itu, melihat kabilah itu. Tinggal 12 orang lagi. Ini Rasulullah SAW berdiri berkhutbah pada hari Jumat, lalu datanglah rombongan kabilah dagang dari Syam, Syria. Lalu orang-orang pergi menemui kabilah itu, sehingga tidak tersisa kecuali 12 orang. Jadi lebih tangka-tangka orang dulu. Itu makanya ayat Jumat itu fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Segeralah mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Maka sebagian ulama berpendapat berdasarkan ayat itu, begitu sudah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, maka haram hukumnya jual beli. Tidak boleh, haram. Tuh, sebagian ulama kan gitu. Ada yang mengatakan makruh, tapi kebanyakan haram. Tinggalkan. Makanya kalau di Arab, di Makkah Madinah kan ditinggalkan toko-toko itu. Ada yang ditinggalkan saja begitu tanpa ditutup. Ada yang tutup pakai terpal kan gitu. Kemudian pendapat ketiga, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syaratnya 40 orang. Nah, inilah yang kita pahami. Karena ulama-ulama yang datang berdakwah ke Indonesia itu dulu kebanyakan ulama Syafi'iyah. Makanya pemahaman kita itu dipengaruhi oleh Syafi'iyah. Itu yang perlu kita ingat. Jadi bukan itu satu-satunya sebetulnya pendapat, tapi kita sudah familiar dengan pendapat ini. Nah, ini yang kita pahami 40 orang. Penulis Al-Mughni berkata, syarat 40 orang dalam jamaah Jumat adalah syarat yang telah masyhur dalam mazhab Hambali. Syarat ini menjadi syarat yang diwajibkan, mesti ada, dan syarat sahnya Jumat, jadi mesti ada 40 orang itu. Dalilnya adalah perkataan Ka'ab bin Malik, seorang sahabat. Jadi ketika berapa orang ditanya ketika ada apa itu, maka disebut 40 orang oleh Ka'ab bin Malik. Juga dalilnya adalah telah berlaku sunnah ajaran Rasul bahwa setiap 40 orang ke atas diwajibkan sholat Jumat. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini dhaif, tapi itu yang ada. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwa di dalamnya terdapat Abdul Aziz, di mana Imam Ahmad berkata bahwa hadisnya dibuang karena ia adalah perawi yang dusta atau pemalsu hadis. Jadi Bapak Ibu, sebagai sedikit, kenapa hadis itu sahih atau hasan atau dhaif? Ada dua kritik. Pertama, kritik matan, isinya apa? Bertentangan dengan Al-Quran tidak. Yang kedua, kritik sanad. Itu orang yang menyampaikan dari Nabi terus ke orang pembuku hadis ini. Kalau rangkaiannya itu bersambung dari Nabi itu sampai ke Muslim, namanya ada 7 generasi, ada ke-7-7-nya, dan mereka ini saling bertemu, pernah hidup saling bertemu. Itu namanya bersambung sanadnya. Kemudian yang 7 orang ini orangnya adil.
dan thiqah. Adil itu artinya tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian ingatannya kuat. Kalau itu terpenuhi barulah hadis itu sahih. Tapi kalau ada aja yang 7 orang ini pelupa, datang ke sini bawa sandal, tapi pulangnya sandal orang itu dibawanya, karena sandal orang itu mirip dengan sandal di rumah, kan? Nah itu enggak bisa sahih di sini. Apalagi kalau dia datang pakai motor, pulang jalan kaki. Dia antarkan istrinya ke pasar untuk belanja, lalu dia potong rambut. Habis potong rambut dia pulang. Terpaksa lah istrinya pulang naik angkot ini. Itu hadisnya tidak sampai sahih. Jadi sampai begitu para ulama memverifikasi hadis itu, sehingga sumber-sumber ajaran Islam itu tetap sahih, otentisitasnya, keasliannya terjamin. Itu tidak ada ilmu verifikasi seperti itu pada agama-agama lain. Ya, oke, lanjut. Lalu ada pendapat lain dari Imam Ahmad mengatakan 50 orang. 50 orang. Hadisnya lemah juga. Diwajibkan Jumat 50 orang dan diwajibkan dan tidak diwajibkan kurang dari itu. Hadis Ad-Darqutni, hadisnya lemah. Karena di sana terdapat Ja'far Az-Zubair, seorang yang matruk. Matruk itu ditinggalkan perkataannya. Kan ada orang dalam kehidupan kita, kalau ini ngecek aja jangan seperti itu. Seperti itu. Juga hadis Abu Salamah ya. Berapa jumlah orang yang diwajibkan sholat Jumat? Abu Hurairah menjawab, ketika sahabat Rasulullah SAW berjumlah 50 orang, Rasulullah mengadakan sholat Jumat. Hadis ini juga tidak sahih. Jadi kira-kira gitu pendapat. Ada 2 tadi, atau 3, ada 12, ada 40, ada 50. Nah, karena ini pendapat ini banyak dan masing-masing ada dalil, maka bisa saja, tidak masalah. Jadi nanti suatu saat momennya kita lagi sholat kurang 40, biarkan saja. Kan ada ulama lain pendapat kurang dari 40 pun boleh. Gitu. Ya, itu oke. Lalu wanita ke masjid, ya, wanita pergi sholat berjamaah ke masjid. Ini ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Kita baca hadis-hadis ini dulu. Pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi di sini disebutkan boleh, ya. Boleh. Jangan dilarang. Kenapa Nabi mengatakan jangan dilarang? Karena sebelumnya pernah dilarang. Pernah dilarang. Nih, dari Ummu Umaid As-Sa'diyah radhiyallahu anha, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya senang sholat bersamamu." Itu di masjid, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya saya mengetahui engkau senang sholat bersamaku. Namun sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu, dan sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu
di tempat tinggalmu, dan sholatmu di tempat tinggalmu lebih baik daripada sholatmu di kaummu, di masjid kaummu, dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Artinya semakin jauh dari keramaian wanita ini semakin baik. Gitu. Karena wanita itu memang diciptakan Allah rentan fitnah, ya, yang membahayakan dirinya, bisa juga mengganggu atau menghilangkan konsentrasi orang lain. Jadi kenapa hadis ini ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang membolehkan, ada lagi nih. Wanita mana saja yang memakai wangian, maka janganlah ia sholat isya bersama kami. Nah, ini semakin kelihatan tuh bahwa kenapa dilarang tuh karena bisa menimbulkan fitnah. Ada wangi-wangian gitu ya. Nah, kemudian janganlah kalian halangi hamba wanita kalian menghadiri masjid Allah. Jika mereka hendak keluar juga, maka hendaklah mereka tidak memakai wangi-wangian. Nah, ketemulah kenapa Nabi melarang, karena fitnah tadi. Wanita itu tanpa wangi-wangian saja sudah menarik perhatian, apalagi pakai wangi-wangian, apalagi pakai baju ketat, ya kan? Apalagi pakai suara-suara yang disengaja-sengajakan manja-manja, nah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya kesimpulan para ulama ini sesuai dengan perkembangan keadaan akhlak manusia. Ketika Nabi masih membina akhlak, sementara akhlak para sahabat itu belum baik, masih biasa melecehkan wanita, nah, maka wanita dilarang ke masjid. Tapi setelah akhlak baik, wanita aman, nah, maka jangan kalian larang kalau dia mau ke masjid. Nah, itu dikira itu gantung keadaan. Kalau sekarang rasanya aman-aman aja ya, nah, bolehlah. Tapi nanti mana tahu kembali keadaannya seperti masa jahiliyah, di mana wanita ini dipandang oleh laki-laki sebatas objek seksual saja. Nah, maka itu wanita lebih aman di rumah. Nah, dia ini tentang kemudian keutamaan saf pertama. Ada beberapa hadis Bapak Ibu. Nabi bersabda, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada di balik azan dan saf pertama, dan mereka tidak akan mendapat kecuali diundi, mereka akan ikut undian. Sampai begitu ya. Berikutnya Nabi bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, niscaya kalian akan saling memperebutkannya. Nah, jadi jangan segan-segan mengambil saf pertama. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat berselawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Kemudian ada hadis juga mengatakan Rasulullah berselawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama sebanyak 3 kali, dan untuk orang yang berada di saf kedua 1 kali. Jadi orang saf pertama 3 kali Rasulullah berselawat. Sementara saf kedua bukannya 2 kali tapi sekali. Ini menunjukkan pentingnya kita mengambil saf pertama. Nah, ini yang sering itu susah itu dari Jumat. Pak Ibu, Bapak-bapak, mari kita rapatkan saf, penuhi yang di depan. Nah, ini tidak mungkin, ya. Jadi penuhi saf pertama dulu. Lalu berikutnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Nah, ini saf pertama itu sebelah kanan.
Nah, tapi bukan berarti karena itu sana ya, karena ini yang pertama. Tapi di apa kan nanti dipahami oleh para ulama, artinya penuhi kanan dulu baru kiri, gitu ya. Kanan kiri, maka dulu kan kanan. Selanjutnya barang siapa yang menyambung saf maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutus saf maka Allah memutusnya, memutus rahmat atau kasih sayangnya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling mudah diatur menata saf. Tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah seorang menuju saf yang masih renggang, kemudian dia menutupinya. Jadi kalau ada yang renggang, saf itu tutupi sehingga teratur dan rapi. Kemudian hadis Nabi, barang siapa yang menutupi saf yang renggang maka Allah akan meninggikannya dan 1 derajat dan akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Jadi itu Bapak Ibu beberapa hal sebagai tambahan. Ada lagi yang lain-lain sebetulnya. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu tentang saf ini? Ustaz. Iya. Kini kan sedang sholat jamaah. Jadi ada jamaah kok kan ada yang membawa kunci handphone kan, jadi kelihatan situ. Tahu ada yang batal duanya. Ini kalau geser handphone itu tinggal di situ bawah cara itu Ustaz. Atau diambil handphone itu digeser dulu tuh bawah. Bagusnya ya benar Ustaz, tadi kan pakai tas. iya. Ya. Jadi itu menggeser menutupi saf itu tergantung keadaan sebetulnya. Mana gerakan yang lebih sedikit. Nah, misalnya kalau ada orang di belakang hanya 3 orang, ya kan? Pas pula saf yang kosong itu di depan. Ini maju aja. Jadi hanya 1 orang yang bergerak. Tapi kalau ini digeser, geser lagi, kawannya. Nah, model tadi kita kan di sebelah aku ya kan, kita buat tas, berapa doang itu, belakang atau itu? Geser kalau itu namanya kita harus bergeser. HP ini takut hilang, ambil aja HP itu, geser HP-nya. Ya gitu caranya. Geser tasnya, nggak salah. Jadi digeser. Ambil. Kita mau geser tuh merunduk dikit, geser tasnya. Bisa. Gitu kalau kita bawa anak ya ditarik anaknya. Nggak apa-apa. Jadi gerakan-gerakan selama diperlukan tidak masalah. Sama dengan berbunyi handphone kok. Nada deringnya apa loh, dangdut loh, gitu kan? Itu kan mengganggu gitu. Nah ini beko habis senyanyi, bekonya kan mau berbalik loh deh. Dangdut lo balik kan? Ambil aja, matikan. Itu gerakan itu lebih sedikit, lebih efisien, lebih bermanfaat daripada takut aku gerak nyanyi kok, wah ini. Jadi jangan segan ngambil HP itu matikan. Itu lebih sedikit mudaratnya daripada membiarkannya karena takut bergerak. Gitu kan? Tidak salah kan? Ambil HP itu matikan. Ya, kadang-kadang kan kita bilang, ulang-ulang. Dia tidak dimatikannya karena tadi pertimbangannya beko lebih pula 3 kali gerakannya, ya kan? Boleh dimatikan. Bunyi keras di dalam kamar lah. Ini Karin nih berjalan ya, kamar dimatikannya balik lagi masih sholat. Gitu. Karena keras.
nggak apa-apa. Sama halnya dengan kalau kita lihat ada anak-anak yang bergerak ke arah yang berbahaya, nggak apa-apa, diambil, tarik, sholat berlangsung. Atau ada gempa, ya kan, berlari tapi kemudian enggak berbahaya, balik lagi tidak masalah. Atau ada ular lewat, atau kalau jengking boleh bergerak, tidak masalah. Bahkan membunuhnya pun boleh, karena ular kalau jengking kan boleh dibunuh. Itu, oke. Jadi, silakan. Misalnya kan kita kena air, kita ada penuh di depan, kemudian di belakang, dan tidak ada orang lain, hanya satu orang di belakang. Apakah di belakang itu dikatakan saja betul? Ya. Hanya satu orang, tidak ada yang lainnya, karena ada penuh depan. Ya, boleh dibentuk satu orang saja, sepanjang memang tidak ada bisa gabung ke depan, boleh. Dimulai di tengah. Kan harapan kita kan ada jamaah yang akan datang, tapi ternyata nggak ada yang datang sampai sholat selesai. Tetap kita dihitung jamaah, nggak masalah. Tapi kalau ada di depannya agak renggang boleh, minta digeser kan gitu. Karena kita pernah mendengar katanya kalau sudah jadi saja di saf berikut itu kita tidak terhitung saf. Nah, nanti kan ditariknya orang belakang kan ke belakang, itu lebih mengganggu lagi. Iyalah kalau dia mau tarik, kalau tidak mau dia mengapa? Kan apa-apa, tidak logis itu sebenarnya pendapatnya seperti itu. Mengapa tak tarik awal siko? Nah, gitu. Ya tidak, itu tidak ada dasar. Tetap itu tidak usah. Ya. Jadi tidak ada masalah. Walaupun kita sendiri sampai selesai sholat, tetap itu satu saf. Ya. Jadi jangan ditarik-tarik orang nggak boleh kita. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada sampai di sini, mungkin minggu depan kita beralih ke topik yang lain. Tetap sholat juga, sholat masih banyak yang jamaah qashar lah atau apa yang kita bahas nanti, kita lihat situasi. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.